Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ketentuan bagasi maskapai Lion Air atas nama anggota. Yang pertama ada Aldo Dian Pratama dengan nomor MPM 20756030, dengan saya sendiri. Yang kedua M Abid Rabani dengan nomor MPM 20756044. Terus yang ketiga ada M Rizky Rizaldi dengan nomor MPM 20756045, dan yang terakhir ada Sam Arifin Saputra dengan NPM 20756054 yang akan dibacakan oleh pertama kali oleh Alodian. Kepada Alodian dipersilakan. Untuk pertama, saya akan bawain itu, kami akan bawakan ketentuan bagasi maskapai Lion Air. Untuk yang pertama ada ketentuan bagasi terdaftar. 1. Bagasi check-in. Untuk jenis bagasi ini, masing-masing maskapai memberikan kebijakan jatah bagasi gratis dengan ketentuan bahwa berat setiap barang atau benda yang termasuk dalam jenis bagasi tidak melebihi 32 kilo. Jadi meskipun Anda memiliki jatah bagasi 33 kilo, Anda harus membagi barang itu agar setiap item atau PCS, pack, atau corley tidak melebihi berat maksimum yang dipersyaratkan. B. Ketentuan bagasi tidak terdaftar. 1. Bagasi kabin. Penumpang hanya boleh membawa barang bawaan sebanyak 1 pieces atau 1 corley dengan berat maksimal 7 kilo dan dimensi maksimal 40 cm x 30 cm x 20 cm, serta satuan tas barang pribadi untuk keperluan selama perjalanan. Pihak maskapai telah membuat aturan ini sesuai dengan ketersediaan tempat penyimpanan barang bawaan di atas kepala atau di bawah kursi di depan Anda nantinya. Jika tidak ada tempat tersedia untuk menyimpan barang bawaan di kabin, maka akan dilakukan penarikan dan pemuatan barang bawaan di ruang bagasi sesuai dengan peraturan keamanan penerbangan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh maskapai di Lion Air Group. Oke, terima kasih Aldo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Rizaldi. Kepada Rizky dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan materinya. Yaitu ada PICE konsep, yakni ada sebuah gambar yang dilihat, ada yang dibacakan seperti Aldo tadi, dimensinya 40 kali 30 kali 20 cm, dan berat maksimal itu bagasi untuk kabin 7 kilo. Adapun demikian barang-barang yang boleh check-in dengan gratis: tas tangan, wanita, buku saku, atau dompet. Yang kedua, mantel, shawl atau selimut jika untuk tidak kedinginan di dalam pesawat, kamera kecil atau teropong kecil, makanan bayi untuk konsumsi selama penerbangan jika Anda membawa bayi, keranjang pembawa bayi, payung atau tongkat jalan, bahan bacaan dalam jumlah yang wajar. Yang terakhir, kursi roda yang dapat dilipat untuk orang cacat dan atau sepasang tongkat pematah dan kawat gigi atau ulat prostetik lainnya yang harus digunakan oleh penumpang. Sekali lagi itu ada barang-barang yang boleh dibawa dengan syarat tertentu: obat-obatan, perlengkapan kosmetik seperti hairspray, parfum, atau obat yang mengandung alkohol itu boleh dibawa penumpang selama perjalanan dalam jumlah yang wajar. Yang kedua, ada barang-barang yang tidak boleh bawa seperti baterai kering, pisau, gunting, benda tajam, peralatan, senjata api, amunisi, dan replika mainan dari benda-benda tersebut tidak boleh dibawa kabin. Yang terakhir, ada benda-benda berharga: uang logam,
mulia, perhiasan, instrumen yang dapat dinegosiasi, sekuritas, dokumen, identifikasi pribadi, dan benda-benda berharga. Ini dimaksudkan untuk tidak terjadi kehilangan di dalam bagasi check-in atau bagasi bawah. Oke, setelah itu akan dibacakan oleh Sam'an. Kepada Sam'an dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu PET. Di sini ada ya pertama, cari informasi dari maskapai. Selanjutnya, setiap maskapai memiliki peraturan tersendiri, apakah boleh mengajak hewan peliharaan naik pesawat atau tidak. Biaya yang ditetapkan pun bisa jadi berbeda. Carilah maskapai yang memperbolehkan untuk membawa hewan peliharaan dan sesuai dengan budget. Bisa digunakan kargo atau bagasi. Jasa kargo lebih murah ketimbang menggunakan bagasi. Namun, kamu akan lebih mudah untuk mengawasi si kesayangan atau hewan peliharaan jika menggunakan bagasi. Siapkan budget untuk tiket pesawatnya. Kamu harus menyiapkan budget untuk tiket pesawat hewan peliharaan yang kamu bawa. Maksudnya, budget tambahan untuk hewan tersebut maksudnya. Siapkan dokumen lengkap atau surat keterangan dari dokter hewan, surat izin penggunaan dari Badan Karantina Hewan, surat pembebasan tanggung jawab saat penerimaan di bandara. Persiapan sebelum bepergian, maksudnya disiapkan apa saja yang dibutuhkan sama hewan itu seperti makan minum, kandangnya seperti itu. Sebelum berpergian dengan pesawat bersama hewan peliharaan, biasakan ia hidup di kandang selama 5 hari sebelum penerbangan. Jadi dibiasakan dia sebelum naik pesawat itu dia dibiasakan di dalam sebuah kandang gitu, kayak di kantina dulu dianya si hewan tersebut. Selanjutnya, berikan hewan peliharaanmu makanan ringan dan air selambat-lambatnya 2 jam sebelum penerbangan. Soalnya selama penerbangan hewan peliharaan nggak boleh makan dan minum seperti itu. Selanjutnya, jangan sembarangan menggunakan obat bius hewan karena harus sesuai prosedur hewan. Nah, sebaiknya hewan itu tidak dibius seharusnya, tapi ada juga yang memperbolehkan untuk hewan itu dibius agar tidak panik saat di pesawat atau saat penerbangan gitu. Selanjutnya yaitu dangerous goods. Untuk alasan keselamatan, benda-benda yang berbahaya seperti yang disebutkan di bawah ini tidak boleh dibawa oleh penumpang. Barang-barangnya yaitu tas, koper, dan bungkus lainnya yang dipasangi alarm. Gas padat yaitu dinding kan mudah terbakar, tidak mudah terbakar, dan beracun seperti butana, oksigen, nitrogen cair, tabung aqualung, dan tabung gas padat. Yang untuk zat korosif seperti asam alkali, merkuri, dan sel baterai cair, serta wadah yang mengandung merkuri. Untuk bahan peledak, itu amunisi, kembang api, dan pistol api. Amunisi termasuk tempat amunisi yang kosong, pistol, kembang api, dan bagian dari pistol. Zat cair serta padat yang mudah terbakar seperti refill, pematik, bahan bakar pematik, korek api, cat thinner, pematik api yang harus dibalik sebelum dinyatakan. Yang selanjutnya yaitu zat radioaktif. Materi oksidasi seperti bubuk putih dan peroksida, zat beracun dan yang dapat menimbulkan infeksi seperti insektisida, pembunuh ilalang, dan materi virus hidup. Benda-benda berbahaya lainnya seperti materi yang dimagnetisasi yang dapat melukai atau membuat iritasi. Selanjutnya, agen etiologis atau bakteri, virus, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu
zat-zat yang mengandung merkuri tidak boleh dibawa oleh penumpang ke pesawat. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, terima kasih yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami akhiri dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.